Itu Awalnya kan insulin manusia insulin buat manusia. diabetes. Benar. Kemudian bakterinya diedit. Bakterinya diedit. Bakteri diedit untuk menghasilkan insulin. Lucu nih, meneliti ikan-ikan di daerah tropis Oke. untuk bikin apa namanya sunscreen. Oh, biar Karena- kayak ikan gitu. Biar kayak ikan, karena ikan Jadi bermenggunakan. kampus nggak usah takut sama AI. Nggak usah takut. Nanti mahasiswa bikin skripsi pakai AI gimana? Di encourage Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi, saya sedang di Jakarta, ditemani oleh Kang Erdi. Apa kabar Kang Erdi? Sehat Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lengkapnya jenengannya gimana Kang Erdi? Erdi Pratama, Erdi Pratama. Anak pertama ya? anak pertama. Oh, pantas Pratama ya. Oke. Sahabat Kopi Inspirasi nih, Kang Erdi masih muda ya. Usianya baru 30. Tahun ini 30. Alhamdulillah. Jadi ini masih kawan Kang Faras ya. Wah, benar. Benar. Kemarin kita ngopi sama Kang Faras. Nah, sekarang sahabatnya Kang Faras, Kang Erdi. Beliau S1-nya di IPB, S2-nya di Northeastern. Northeastern. Dapat gelar MBA. Ya. Masih fresh ya, baru pulang. Kapan pulang Kang Erdi? Akhir Mei lah. Akhir Mei ya? Sekitar akhir Mei. Alhamdulillah. Bisa cerita nih gimana mulainya bisa lanjut ke Northeastern gimana? Ya, ceritanya waktu itu sekitar tahun 2023 akhir. 2023. 2022 akhir. Oke. Saya merasa waktu itu agak stuck. Waktu itu saya punya bisnis di bidang pertanian. Saya rasa bisnisnya agak stuck gitu ya. Sehingga Jadi saya begitu lulus, bisnis dulu? bisnis dulu, itu bisnis Oke. sekitar 6 tahun. Kita bisnis sebagai konsultan Oke. bidang pertanian khususnya kehutanan. Kehutanan. Jadi agroforestry ya istilah keren. Agroforestry. 6 tahun, kemudian saya merasa agak stuck nih bisnis. Jadi saya merasa kayaknya harus berani explore ilmu lain dan upgrade ilmu. Disitulah saya coba beranikan untuk mendaftar beasiswa dari negara kita, LPDP. Oke. Itu keputusan itu diambil Oh, LPDP itu program beasiswa dari Indonesia, Indonesia. bukan dari Amerika ya? Bukan dong, Indonesia gitu. Itu sekitar Desember lah. Akhirnya saya Desember persiapan, Januari saya apply paralel LPDP sama kampus. Saya apply paralel, proses-proses alhamdulillah keterima. Dan akhirnya Agustus 2023 berangkat. Gitu. Jadi alhamdulillah one shot langsung kampus Pak LPDP dapat langsung berangkat. Gitu. Ada kewajiban nggak habis dapat beasiswa LPDP? Apa ada pengabdian apa bagaimana gitu? Benar, sebagai penerima beasiswa harus mengabdi dong ke NKRI itu selama 2N ya. Oh, Kemarin itu 2N plus 1, jadi sekitar 5 tahun. Sekarang kayaknya agak berubah jadi 2N. Jadi 2N. 2N 2 kali berapa tahun? Saya 2 tahun, jadi 4 tahunan lah. 4 tahun. Bentuknya bagaimana pengabdiannya? Kalau bentuk sebenarnya itu formatnya bebas ya Kang ya. Bebas. Jadi asal awardee ini alumni berada di Indonesia, bekerja di negara atau perusahaan Indonesia itu oke. It's okay. Oke. Oh, jadi dipantau ya, RD ya, pulang nanti kerjanya di mana gitu ya? Oh iya, jadi waktu Pulang dulu ke laporan Indonesia. kita ngisi form dan visa statement kita kasih isi bekerja di mana. Atau kalau belum bekerja ya tulis belum bekerja. Oke. Terus apa? Dapat apa nih waktu kuliah S2 ini dapat apa? Alhamdulillah dapat ilmu banyak lah Kang. Satu tentu ilmu ya. Ilmu kebetulan saya ambil di MBA di bidang bioteknologi. Bioteknologi. Jadi saya tentu dapat ilmu di bidang bioteknologi. Kedua ilmu bisnis dari US gitu kan. Oke. Kemudian relasi yang di apa namanya? Jadi luas lah. Oke. Jadi teman internasional ada, teman Indonesia yang stay di US ada. Oke. Pun setelah pulang banyak jaring alumni. Oke. Begitu sih Kang. Jadi ilmu dan network. Oke. Ya kan kemarin tuh nggak kayaknya Tagar ini kayaknya waktu RD belum pulang deh. Ada Bener. Tagar kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ini yang kabur malah balik gitu. Bener, Sama bener. Indonesia gelap. Gimana kata RD? Iya ya, kalau salah kan itu muncul setelah saya setahun di sana.
Oh, RD lagi di sana, denger ya? Lagi di sana, Oke. Raja dulu lah. Saya udah Gimana? kabur duluan. Tapi habis itu balik lagi gitu. Ya itulah. Benar. Jadi Gimana tuh? Sebenarnya perlu nggak sih? Apa menurut kamu bener nggak Indonesia itu gelap? wah, Indonesia gelap tergantung perspektif sih, Kang. Kita mau Ya mandang. menurut RD aja. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, kalau sebagai anak muda tentu harus memandang itu optimis lah ya. Jadi mungkin boleh Indonesia gelap, tapi justru sebagai anak muda kita harus yang gimana caranya supaya tidak gelap. Kalau saya memandangnya, perspektif saya seperti itu. Ya, artinya daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin ya. Oh, jangan lilin kan, lampu Bang. Lilin Lampu nanti ya? mati kan. Lampu. Masih kurang ya. Center, Center kalau perlu ya. minimal center kan. Apa yang kira-kira ke depan mau dikerjakan sama Kang RD? Mimpinya apa? Mimpinya untuk apa? Indonesia? Mimpinya apa ya? Kalau kembali ya, waktu itu saya menulis esai di LPDP. Mimpinya adalah membangun industri di bidang bioteknologi sih, Kang. Berarti mimpinya udah sempat dituliskan ya? Mimpinya sempat dituliskan. Oke. Jadi kalau ditanya, saya gampang aja merefer kembali apa yang saya tuliskan. Jadi kemarin saya nulis pingin membangun industri bioteknologi. Saya ambil kuliah MBA in Bioteknologi. Maka mimpinya kurang lebih jawabannya belum berubah. Jadi jangka panjangnya adalah Industri bioteknologi. itu. Ya, Apa sebetulnya? Mungkin sahabat-sahabat ada yang nggak ngerti, yang kuliahnya di sosial kan, apa itu bioteknologi itu? iya ya. Bioteknologi itu apa ya? Jadi sebenarnya kan ilmu apa? Mungkin biologi terapan kali ya, yang Biologi terapan. terintegrasi dengan teknologi. Kan. Jadi kalau tapi yang saya pelajari di US itu ada bioteknologi khususnya bidang kesehatan, kan. Oke. Farmasi, Farmasi. Farmasi. Bikin obat. bikin obat. Awalnya itu saya kira waktu saya ambil kuliah itu saya akan belajar banyak pertanian. Karena kan saya Padahal orang IPB ya. kalau IPB kan, Oh, imajinasinya mau imajinasi pertanian. pertanian. Datang ke sana bertani obat ya. Bertani obat loh. Saya baca ini kan, silabusnya kan. Oke. Kok obat semua gitu Obat kan. semua. Tapi akhirnya saya setelah lulus paham. Di tengah-tengah itu saya paham. Core teknologinya adalah untuk industri kesehatan memang. Industri kesehatan. Tapi bisa diterapkan ke banyak industri. Bisa kasih contoh nggak implementasi bioteknologi dalam menghasilkan obat kayak apa misalnya? Contohnya itu gene editing ya. Nah, jadi kita misalnya kalau obat kan kita bikin obat insulin itu dari bakteri kan. Oke, Bakteri. insulin. Itu Awalnya kan insulin manusia insulin buat manusia. diabetes. Benar. Kemudian bakterinya diedit, Bakterinya diedit. bakteri diedit untuk menghasilkan insulin. Gitu. Yang bisa dipakai manusia. Jadi dari bakteri nih. Jadi sekarang tuh insulinnya tuh yang bikin bakteri. DNA-nya diedit. Diedit menghasilkan insulin. Jadi ibarat bakterinya makan apa? Oh, bakteri itu padahal musuh ya. Ah. Kita minum antibiotik ya. Ini perspektif Ternyata kayak dia bisa kerjasama ya sama bakteri. benar. Jadi Si bakteri akhirnya bikin insulin yang dibutuhkan oleh manusia. benar, itu contoh. Bukan dari kuda lagi ya. Dulu kan dari darah kuda. Oh, kan ya? benar. Sempat dengar insulin kuda ya. Sempat dengar. Sekarang pakai Bakteri bakteri Itu contoh sehingga paling DNA-nya DNA manusia ya. yang disesuaikan. Produk insulinnya jadi lebih sesuai ya. Benar. Oke. Jadi ke depan mimpinya ingin membangun industri bioteknologi ya. Yes. Kira-kira apa yang masih jadi kendala di Indonesia untuk mengembangkan industri bioteknologi? Yang kebaca. Yang kebaca ya. Industri bioteknologi itu kan long term, Pak. Long term. Jadi appetite-nya investor itu seleranya pemilik modal ini ya lebih ke yang short sampai mid term. Jadi belum ketemu tuh. Kalau antara harus R&D yang jangka panjang ya 7 mungkin 10 tahun gitu dengan yang short. Jadi mereka lebih prefer yang short atau mid term. Nah, meskipun ada yang mulai mengarah ke sana ya. Saya baca berita itu mulai bangun lab untuk perusahaan bioteknologi di daerah BSD. Saya lupa namanya. Itu kerjasama dengan beberapa kementerian. Mulai muncul tuh kan. Gitu. Jadi memang belum matang tapi sudah mulai muncul. Kalau produk bioteknologi yang sifatnya mungkin lebih apa ya? Mungkin disebut lebih sederhana ya. Atau mungkin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya jangka pendek. Kan sebetulnya tape itu kan produk bioteknologi kan? Benar tape, Ya, tempe. tempe, Iya, ya kan? benar.
ya yang mungkin produk-produk dari jamur lah ya. Itu kan sudah lama kan Udah lama. kita kembangkan. Nah, kalau yang sifatnya menengah, apa misalnya yang produk bioteknologi yang Kalau menengah mungkin jawaban saya masih sama, Kang. Insulin. insulin Diabetes itu ini ya, menengah. menengah. Karena marketnya sudah ada. Masyarakat kita kan, saya lupa datanya berapa jumlah populasi kita yang diabetes. Cuma kita masih impor. Atau Sekarang paling impor? nggak sebagian besar impor. Padahal kalau diproduksi di Indonesia itu sangat possible. Kan bakteri kan tumbuh subur di Indonesia, negara tropis. Nah, tinggal willingness aja, apakah kita mau membangun industrinya atau ya udah kita cukup dengan impor. Nah, sebenarnya itu kok menengah ya, yang menengah. Kalau dan yang active marketnya apa ada. yang high tech apa? High Produk tech, bioteknologi yang high tech apa? high tech ya, yang salah satu yang pernah saya dengar waktu di US itu ada perusahaan di US bioteknologi di bidang kecantikan ya, skincare ya. Oh, kecantikan. Nah, skincare itu dia lucu nih, meneliti ikan-ikan di daerah tropis Oke. untuk bikin apa namanya sunscreen. Oh, biar Kan- kayak ikan gitu. Biar kayak ikan, karena ikan berenang di daerah tropis kena panas, tapi kok Tapi kulitnya kok mulus-mulus aja. mulus-mulus aja, nggak kenapa-napa kan. Nah, itu diteliti. Cuma itu di sana masih diteliti, Masih jangka diteliti. panjang kan. Nah, Oke. padahal ikan-ikannya ikan Indonesia. Kan kita di negara tropis nih, banyak ikan, banyak laut. Kalau jangka panjang itu bisa diteliti. Kang Erdi dinikmati dulu kopinya. Oh, sambil Ya, dinikmati. nanti jangan sampai dingin. Jangan sampai dingin. Ya. Kopi inspirasi nih. Ya kan jangan sampai dibiarin aja atau dami gitu kopinya. Bener. Nanti dikira bohong. Oke, saya dengar juga dari Mas Paras kemarin ya. Ini bocorannya dari Mas Paras nih. Katanya Paras. Kang Erdi ini senang main AI juga nih katanya. Nah, coba itu gimana di Amerika perkembangan AI itu gimana? Perkembangan AI. Satu jawaban, ada dua ya. Satu itu teknologi yang cepat berkembang. gitu ya. Cepat. Tapi yang kedua juga itu ya sewajarnya aja. Maksudnya itu teknologi. Digunakan ya seperti kita sehari-hari aja gitu kan. Jadi misalnya kalau saya di kampus ya. Jadi kan saya kuliah selama 2 tahun dapat privilege untuk menggunakan beberapa tools AI yang Oke. mungkin harus bayar. Tapi karena saya mahasiswa US, bisa dapat free. Oke. Free setahun atau free selama jadi student gitu Oke. ya. Masih free. Jadi saya punya privilege untuk menggunakan itu untuk eksplorasi secara leluasa ya. Gitu. Dan dosen, profesor itu justru mengencourage studentnya untuk menggunakan. Jadi kampus nggak usah takut sama AI. Nggak usah takut. Nanti mahasiswa bikin skripsi pakai AI gimana? Di-encourage, Kang. Jadi maksudnya adalah kalau Anda menggunakan AI, Oke. itu dikasih note, state aja. Waktu kita submit dokumennya misalnya, iya saya menggunakan AI, prompt-nya atau saya menyuruh AI-nya seperti ini. Itu justru di sana dihargai. Gitu. Jadi memang waktu awal-awal masih menjadi sesuatu ya tabu ya. Mahasiswa nggak bilang, dosennya curiga gitu kan. Tapi sekarang mulai dinormalisasi bahwa kalau Anda gunakan AI, gunakan saja, tapi tolong dikasih statement bahwa ini menggunakan AI. Takutnya nanti yang ngasih ujian dari AI, jawabannya dari AI gitu. mau nggak Jadi mau sih, Kang. Gimana ya? antara apa istilahnya itu machine learning ya? Machine learning. Antara machine learning dan machine learning. Iya, antara studentnya sama si profesornya. Oh, sama-sama pakai machine learning. Gimana itu? Yuk, mau nggak mau sih, Kang. Maksud saya gini. Bahkan ada satu mata kuliah di akhir semester saya yang itu biasanya kan profesor tuh punya asisten ya untuk tempat bertanya para student ya, para mahasiswa. Kalau Anda tidak tahu, nggak mengerti, tanya asisten saya. Ada satu dosen yang profesor yang unik. Saya nggak punya profesor, tapi saya punya AI yang sudah saya custom. Itu pelajaran ekonomi kan. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, tanya AI ini aja. Saya kasih linknya, saya sudah kasih data, kasih pelajaran, sehingga kalau Anda bertanya bisa menjawab sesuai dengan silabus atau kurikulum, nggak terlalu melenceng. Cuma saya kasih limitasi, nggak bisa nanya tugas. Jadi tiap pekan itu ada tugasnya ngitung. Tapi Itu tetap dikerjakan tanpa AI. akhirnya dia yang harusnya ada orang asisten, nggak jadi, dia nggak menggunakan dana itu, tapi digantikan dengan AI yang bisa menjawab 24 jam pertanyaan student. Itu salah satu contoh. Jadi student silahkan nanya Silakan nanya. 24 jam, 24 jam. tapi bukan untuk menjawab tugas. Nah, karena kalau dikasih jawab tugas, dia nggak bisa jawab, langsung dia diem. Oh Langsung, gitu. ini saya nggak bisa jawab. Oke. Tapi kalau nanya,
teorinya, Oke. caranya gimana bisa. Oke. Jadi ada ini ya, ada mekanismenya ya, Ada mekanisme. menggunakan AI. Terus kira-kira kalau di Indonesia kayak apa ke depan? Masa depan AI di Indonesia menurut Kang Erdi? Kalau menurut saya ya. Jadi kalau dari sisi bisnis ya Kang, atau perusahaan, Ya. banyak perusahaan yang itu kayak dulu kan digitalisasi ya, semua go digital gitu kan, UKM go digital, government go digital. Sekarang mulai berubah, harus terintegrasi dengan AI. Nah, ada perbedaan. Kalau digital, maka kita merubah dari yang awalnya mungkin kertas atau konvensional gitu ya, manual, ke digital. Itu masih oke kan. Tapi kalau pakai AI, terintegrasi dengan AI, itu harus datanya sudah siap dulu kan. SOP-nya sudah ada, semuanya terstandarisasi, datanya ready, baru terintegrasi dengan AI. Sehingga AI bisa membantu perusahaan misalnya mengeluarkan data revenue bulan lalu gitu ya. Langsung kita ketik gitu misalnya, muncul. Mana penjualan paling tinggi muncul. Itu kan bisa terjadi kalau datanya ready dan kualitas datanya bagus. Nah, kalau perusahaan atau organisasi lah ya, itu datanya belum bagus, nggak rapi, flow-nya nggak rapi, nggak ada standarnya, nggak bisa kan. Jadi kalau Indonesia, datanya harus rapi dulu. Mau itu perusahaan, mau itu government. Kalau itu nggak rapi atau kualitas datanya jelek, nggak ada gunanya ya. Jadi kan apa inputnya apa, outputnya apa. Jadi dulu saya kan taunya itu dari chatbot pertama. Nah, Chatbot pakai AI Kang. Oke, saya coba. Kadang-kadang jawabannya ngaco kan. Nah, terakhir kan ada ChatGPT ya. Terus terakhir saya ketemu adik saya. Dia juga sama. Senang mengimplementasikan AI. Terus dia cerita ke saya, ternyata ketika si machine learning itu di-input, kamu mau input apa? Katanya. Input ahli ekonomi, bisa. Dia baca sekian textbook ilmu ekonomi dan bisa nanya dia. Oh, saya terkejut itu. Berarti kalau gitu bisa untuk keperluan apa saja ya? Bisa. Saya kira ya mudah-mudahan lah. Terus bisa kita manfaatkan ya benar, AI. benar kita manfaat. Nggak usah dimusuhi ya. Jangan dimusuhi. Ya, sempat ada yang khawatir katanya jadi kehilangan pekerjaan. Gimana tuh kata Kang Erdi itu? Ada yang sampai takut sama AI? Kalau takut, saya beranggapan itu wajar kan. Wajar. Karena ini berdasar pengalaman saya ya. Jadi saya dan partner ini, saya berdua itu bikin AI tools, AI untuk bantu teman-teman keluarga ataupun UKM untuk melakukan pencatatan keuangan via WhatsApp. Jadi tinggal foto struknya atau ngomong, itu langsung tercatat. Otomatis masuk ke dashboard, dianalisa, bisa diekspor ke Excel kan. Namanya hemat.ai. Jadi maksudnya kalau Anda bisa sinkron datanya, Anda bisa berhemat gitu kan. Maksudnya seperti itu. Dalam pembuatan itu teman-teman selalu nanya, ini kamu buatnya berapa orang tim kamu? Karena dengan kualitas produk seperti itu, asumsinya adalah saya punya banyak tim. Saya jawab 8 tim. Oh, banyak ya modelnya? Oh, enggak, 8 itu AI semua. Jadi dengan adanya AI, yang mungkin saya harus hire designer atau hire beberapa developer, jadi nggak perlu Kang. Cuma berdua aja. Jadi kalau ada ketakutan, peran tergantikan, pekerjaan tergantikan AI, Ada betulnya. bisa jadi ada betulnya. Dan saya sudah mengalami itu sendiri ya, dalam pembuatan aplikasi yang saya alami sendiri. Atau contoh paling simpelnya, saya mau hire desainer. Saya udah kontak beberapa desainer, kan perlu didesain kan. Tampilannya gimana, logonya gimana, supaya seragam semua. Mungkin saya ngobrol ke beberapa desainer, harganya 10 jutaan. Ada yang 30 juta, kan tergantung. Tapi akhirnya teman saya memutuskan, nggak usah kita hire desainer, kita pakai AI aja. Kita prompt untuk menghasilkan beberapa desain sesuai dengan selera kita dan supaya seragam semua. Berhasil. Jadi teman-teman juga nanya, ini kamu desainnya pakai apa? Jadi hire designer? Enggak, pakai AI. Loh kok bisa? Jadi itu sudah terbukti menggantikan peran desainer. Dan memang kita sekarang sudah hidup sama AI ya. Dulu saya kurang paham disebut abad informasi, terus big data. Bayang tuh data banyak aja ya kan. Bayangnya ya nanya kan Mbah Google segala macam ya kan. Iya benar. Tapi setelah ada AI itu saya jadi kebayang, si data yang banyak itu bisa dibantu dengan AI ya. Benar. Bisa disusun, bisa didesain.
Oke, Kang Erdi, mudah-mudahan sahabat-sahabat Kopi Inspirasi semakin semangat. Ya, anak muda harus optimis tadi. Kata Kang Erdi kan kalau gelap pun jadilah kamu yang menyalakan senternya. Ya. Nah, senternya, saklarnya kita nyalain. Oke, mudah-mudahan Kang Erdi sukses terus. Amin, amin. Impiannya bisa terwujud untuk menjadi salah seorang yang merealisasikan industri bioteknologi di Indonesia ya. Amin, amin. Makasih ya Kang Erdi ya. Terima kasih Kang, sama-sama. Sahabat Kopi Inspirasi, demikian ngopi-ngopi sore dengan Kang Erdi. Kita doakan mudah-mudahan Kang Erdi terus sukses, bisa mengembangkan industri bioteknologi di Indonesia, dan jangan takut dengan AI. Bahkan kita harus mungkin akrab dengan AI, karena AI dapat menjadi asisten yang baik dan pasti tidak bisa menggantikan manusia seutuhnya, hanya sebagai asisten saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Ayo ngopinya lanjut. Oh, ngopi lanjut.